Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di sebuah desa yang terletak di lereng Gunung Bromo, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka. Jaka adalah seorang pemuda yang pemberani, namun juga teramat ambisius. Meski sudah mendapatkan kehidupan yang cukup baik sebagai petani, Jaka merasa hidupnya masih kurang. Ia selalu merasa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat, yang mampu mengangkat derajatnya lebih tinggi. Suatu malam, seorang kakek tua yang dikenal sebagai seorang dukun datang kepadanya dan menyampaikan sebuah pesan yang tak bisa diabaikan. Kau ingin mendapatkan kekuatan yang luar biasa, Jaka? Kalau begitu, pergilah ke puncak Gunung Bromo. Di sana, di dalam gua yang tersembunyi, kau akan menemukan sebuah golok. Golok itu adalah warisan dari naga Gunung Bromo, yang dipercaya bisa memberikan kekuatan yang tak terhingga, kata kakek itu dengan suara serak dan penuh misteri. Meski sedikit ragu, rasa ingin tahu yang membara mendorong Jaka untuk melakukan perjalanan ke puncak gunung. Ia menganggap cerita sang kakek sebagai legenda belaka, namun sebuah rasa penasaran yang besar membuatnya tak bisa menahan diri. Jaka memulai perjalanannya dengan membawa bekal seadanya. Hanya ada angin malam yang menusuk kulitnya, serta bintang-bintang yang tampak redup di langit. Gunung Bromo yang gagah berdiri di hadapannya, seakan menunggu kehadirannya. Ia melewati jalanan berbatu, menapaki setiap langkah dengan penuh kehati-hatian. Tiba-tiba, sebuah suara aneh terdengar di telinganya. Suara itu semakin lama semakin keras, seakan memanggil-manggil namanya. Namun, ia tetap melanjutkan perjalanannya. Setibanya di kaki gunung, Jaka merasa ada sesuatu yang aneh. Suasana sekitar menjadi begitu sunyi, seolah-olah seluruh alam menyaksikan perjalanannya. Ketika ia mendekat ke gua yang dimaksudkan sang kakek, sebuah rasa dingin yang luar biasa menyelimuti tubuhnya. Seperti ada mata yang terus mengawasi setiap langkahnya. Di dalam gua itu, Jaka akhirnya menemukan sebuah golok besar yang tergeletak di atas sebuah batu hitam. Golok itu berbeda dengan golok biasa. Tangannya tampak bersinar-sinar, dengan ukiran naga yang sangat detail di bagian bilahnya. Ada aura mistis yang kuat terasa dari golok tersebut. Jaka merasa terpesona sekaligus ketakutan. Ia tahu, ini bukan sekadar benda biasa. Ketika Jaka memegang golok itu, seakan ada kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Namun, di balik rasa kuasa yang tiba-tiba itu, ia juga merasakan sesuatu yang sangat menakutkan. Golok naga itu memiliki kutukan yang sangat kuat. Setiap pemegangnya akan dihantui oleh sosok naga besar yang siap datang menagih nyawa. Jaka membawa golok itu pulang, namun setelah itu, hidupnya mulai berubah. Ia mendapatkan banyak keuntungan dalam hidup, lahan pertaniannya semakin subur, bisnisnya berkembang pesat, dan bahkan ia menjadi terkenal di desa. Namun, itu semua datang dengan harga yang sangat mahal. Setiap malam, Jaka mendengar suara naga yang menderu di telinganya, seperti sebuah bisikan yang tak pernah berhenti. Ia sering terbangun di tengah malam, menemukan dirinya sedang berdiri di luar rumah tanpa sadar. Mimpi buruk mulai mengganggu tidurnya, dan setiap kali ia melihat ke cermin, wajahnya tampak semakin tua, seakan ia telah menyentuh batas waktu. Suatu malam, ketika Jaka sedang tidur, ia merasa tubuhnya diguncang oleh suatu kekuatan yang luar biasa. Tanpa ia sadari, golok naga itu terlepas dari pegangan tangannya dan melayang ke udara, memancarkan cahaya yang begitu terang. Jaka berteriak ketakutan, mencoba untuk menghindar, namun sudah terlambat. Sosok naga raksasa muncul di hadapannya, dengan mata menyala merah, siap untuk menariknya ke dalam kegelapan abadi. Keesokan paginya, warga desa hanya menemukan tubuh Jaka yang terbaring tak bernyawa, dengan golok naga tergeletak di sampingnya. Wajahnya tampak mengerikan, seolah-olah ia telah bertarung dengan sesuatu yang sangat kuat, dan akhirnya kalah. Sejak saat itu, golok naga tersebut hilang, entah kemana. Namun, banyak yang percaya bahwa golok itu kembali ke tempat asalnya, di dalam gua Gunung Bromo, menunggu pemilik baru yang cukup berani untuk menanggung kutukannya. Kisah Jaka dan golok naga ini tidak hanya menjadi legenda di desa tersebut, tetapi juga peringatan bagi siapapun yang merasa tergoda dengan kekuatan yang berlebihan. Di Gunung Bromo, banyak yang percaya bahwa golok naga itu masih ada, tersembunyi di dalam gua, menunggu seseorang yang cukup berani untuk mencobanya. Namun, siapapun yang mencoba, harus siap dengan konsekuensi yang sangat mengerikan. Jadi, ingatlah,
Jangan terlalu tergoda dengan kekuatan yang tampaknya tak terbatas. Karena kadang, sesuatu yang terlalu indah atau kuat justru bisa menghancurkan kita, seperti golok naga yang tersembunyi di Gunung Bromo. Apakah golok naga itu masih ada di sana? Mungkin, atau mungkin tidak. Tapi satu hal yang pasti, Gunung Bromo menyimpan lebih banyak misteri daripada yang bisa kita bayangkan. Setelah kematian Jaka, banyak orang di desa mulai mempercayai bahwa golok naga tersebut membawa malapetaka bagi siapapun yang berani menggunakannya. Beberapa orang yang mendengar kisah ini mulai menghindari Gunung Bromo dan gua tempat golok itu ditemukan. Namun, seiring berjalannya waktu, desas-desus tentang golok naga itu justru semakin menyebar. Ada satu lagi sosok yang tak bisa melepaskan rasa penasaran tentang golok naga tersebut. Namanya adalah Rudi, seorang pria muda yang dikenal sangat berani dan tak takut pada apapun. Rudi mendengar cerita tentang golok naga dari seorang teman yang pernah mendaki Gunung Bromo. Temannya itu mengklaim telah melihat sinar terang dari dalam gua, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, tetapi ia hanya menganggapnya sebagai halusinasi. Namun, Rudi tidak bisa tidur nyenyak. Rasa penasaran yang semakin membuncah membuatnya nekat. Suatu malam, ketika seluruh desa tertidur, Rudi memutuskan untuk pergi ke Gunung Bromo seorang diri. Ia ingin membuktikan bahwa cerita golok naga hanyalah mitos belaka. Dengan membawa peralatan seadanya, Rudi berangkat menuju kaki gunung. Setibanya di kaki gunung, Rudi merasakan hawa dingin yang luar biasa. Langit malam yang gelap semakin menambah kesan mencekam di sekitar kawasan Bromo. Sebagai orang yang terbiasa dengan perjalanan berat, ia terus melangkah menembus kabut tipis yang mengelilingi gunung. Setiap langkah yang ia ambil seolah-olah membawa lebih banyak tekanan di dadanya. Suara angin berbisik lembut, tapi Rudi merasa seperti ada suara lain yang mencoba memanggilnya. Saat ia mendekat ke pintu gua yang sudah sangat dikenalnya dari cerita-cerita, tiba-tiba, tanah di sekitarnya bergetar. Rudi terkejut dan hampir terjatuh. Namun, ia tetap melangkah maju, meskipun rasa takut perlahan menyelinap ke dalam hatinya. Ketika ia memasuki gua, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Suara gemuruh dari dalam gua terdengar seperti sesuatu yang bergerak dengan cepat, mendekat kepadanya. Di dalam kegelapan, sebuah cahaya yang bersinar terang muncul dari kejauhan. Itu adalah golok naga, yang tergeletak di atas batu besar seperti menunggu kedatangan seseorang. Mata Rudi terbuka lebar, melihat golok itu memancarkan aura misterius. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah maju dan meraihnya. Begitu tangan Rudi menyentuh golok naga, sebuah energi kuat mengalir melalui tubuhnya. Rudi merasa tubuhnya menjadi lebih ringan, seakan kekuatan baru memasuki setiap sel tubuhnya. Ia merasa bisa melakukan apa saja, mencapai segala hal yang ia inginkan. Namun, pada saat itu, sebuah suara berat terdengar di telinganya. "Kau tidak bisa mengendalikan kekuatan itu, anak muda. Kekuatan ini hanya akan membuatmu hancur." Suara itu menggelegar dalam gelap. Rudi menoleh. Namun tak ada apapun di sekelilingnya. Ketakutan mulai merayap di dalam dirinya, namun rasa penasaran membuatnya bertahan. Seiring dengan itu, ia mulai merasakan pengaruh golok naga yang semakin kuat. Suasana di dalam gua mulai berubah, dan semakin lama semakin terasa seperti ada ribuan mata yang mengawasi dirinya. Dalam kegelapan yang pekat, Rudi tiba-tiba melihat bayangan besar melintas di hadapannya. Sebuah naga dengan tubuh besar, bersisik, dan dengan mata merah menyala. Naga itu terbang di sekitar gua, meliuk-liuk dengan cepat. Rudi merasa tubuhnya seperti ditarik menuju naga tersebut, seolah-olah golok itu mengendalikan pikirannya. Dengan keteguhan hati, Rudi mencoba untuk melepaskan golok itu, namun sepertinya benda itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Suara naga semakin dekat, dan bayangan naga itu kini berada tepat di depan wajahnya. Sebuah teriakan menggema, dan sekejap mata, Rudi merasa seperti ditarik ke dalam jurang yang sangat dalam, jatuh bebas tanpa henti. Tiba-tiba, gua itu diterangi dengan cahaya yang begitu terang, dan Rudi merasa seluruh tubuhnya terbakar oleh energi yang sangat panas. Naga itu muncul di hadapannya. Tubuhnya begitu besar hingga hampir memenuhi seluruh gua. Suara gemuruh naga itu terdengar seperti suara petir yang menghantam langit, dan tubuh Rudi terhuyung-huyung seakan diguncang keras oleh kekuatan itu. "Apa yang kau cari, manusia? Apa yang membuatmu begitu ingin memiliki kekuatan yang tidak bisa kau kendalikan?" Suara naga itu membahana di seluruh gua, membuat telinga Rudi terasa berdenging. "Kekuatan yang kau inginkan ini adalah kutukan. Dan kini,
Kau telah memilih jalan yang akan menghancurkanmu. Rudy mencoba berteriak, namun suaranya tertelan oleh gemuruh naga yang terus mengaum. Naga itu mendekat, menatap Rudy dengan mata merahnya yang menyala. Tanpa bisa menahan diri, tubuh Rudy tiba-tiba merasa terhisap ke dalam mulut naga. Sebelum ia bisa melakukan apapun, tubuhnya hancur menjadi bayangan kabur yang disambar petir. Pagi harinya, saat fajar mulai menyinari Gunung Bromo, warga desa kembali mendaki gunung untuk mencari Rudy. Namun, yang mereka temukan hanyalah golok naga yang tergeletak di tengah gua, bersinar dengan cahaya merah yang menakutkan. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Rudy. Sejak saat itu, banyak yang percaya bahwa golok naga tersebut memang bukan untuk manusia biasa, dan siapapun yang mencoba mengambilnya akan mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Golok itu, seperti kisahnya, terus menghilang dan muncul kembali, menunggu seseorang yang terlalu terobsesi untuk menemukannya. Dan sampai hari ini, Gunung Bromo masih menjadi tempat yang penuh misteri, di mana banyak orang yang percaya bahwa sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap dari apa yang kita bisa bayangkan masih bersembunyi di dalamnya. Kisah Rudy adalah peringatan bagi kita semua. Kadang, keinginan kita untuk menguasai sesuatu yang lebih besar bisa berujung pada kehancuran. Golok naga di Gunung Bromo tidak hanya sekadar benda berbahaya. Itu adalah pengingat bahwa ada hal-hal yang tidak boleh disentuh dan tidak bisa dipahami oleh manusia biasa. Dan, mungkin, sampai kapanpun, golok itu akan terus menunggu pemilik baru yang berani menghadapinya. Gunung Bromo, dengan segala keindahan dan mistisisme yang menyelimutinya, akan terus menjaga rahasianya, dan siapapun yang berani mengganggu kedamaian gunung itu, harus siap menerima kutukan yang tak termaafkan.